Bisa aja. Misalkan aku ini, Heeh. ternyata aku punya duit nganggur. Duit nganggur. Aku pengen bikin Bisa, adsense. nanti bisa hubungin. Berapa duit? Berapa ya? Kalau mau investor tunggal, Investor tunggal piro? kalau investor tunggal ya tergantung kliniknya mau yang minimal ya kayaknya di 300-500 juta deh. Mau CVA itu ada 5 sesi. Ah, Nah, 5 sesi, sesi 1 itu online, sesi 2 itu ada online onsite, sesi 3 online, sesi 4 online onsite, sesi 5 online onsite. Terus ada ujiannya di sesi 5 ini, ujian tulis, ujian praktek. praktek, terus harus ada magang juga berapa jam gitu. Nah, itu baru nanti bisa dapat gelar CV. Oh, nulis harus nulis case report. Oh, nulis Minimal satu case report. Nah, itu baru nanti dapat gelar CV itu. ya gitu. Terus ini katanya punya apa iki? Sekarang aktif ngeband. Oh, Nah, iya. itu loh punya band. Apa nama band? Bad Romance. Bad Romance. Itu isinya apa? Hah? Dokter hewan. Iya, semua dokter hewan. Siapa aja? Ada dokter Intan. Dulu sih dokter Tetri ya. Tetri. Tetri sebagai vokalis. Cuma Tetri itu. Tetri. Oh, ya tahu yang di tempatmu. Tetri. Ya. Cuma kan dia akhirnya kerja di luar kota kan. Itu akhirnya dia Ganti. kita ganti. Waktu itu dapatnya dokter Intan, dosen WKS, dokter jantung Surabaya. Wih, iya, beliau ahli jantung ya. Iya. Terus keyboardnya dokter Yuan Eskavet. Terus gitaris satunya dokter Alvin. Dovi. Terus dokter Henry basis. Dokter Henry. Ayam. Apa dia? Oke, gak tahu dia. Halo. Selamat sore, Dokter Dina. Oke, selamat sore, Dokter. Gimana sehat? Sehat. Tapi cok manggil dokter ya. Oh gitu. Gak seneng aku. Karena kita gak pas praktek. Ya udah, berarti aku juga gak usah dipanggil dokter gak sih? Iya, Din gitu ya. Iya wes. Oke, Din. Sehat lagi, Din? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ini ngisi podcastnya. Ngisi podcast ini. Klinik tambah banyak. Ya. Alhamdulillah. Segitu aja gak sih? Loh, enggak lah. Dulu kan ada berapa sih sekarang? Pecois ada berapa? Pecois ada 3. Yang Surabaya. Tapi aku megangnya Surabaya aja. Oh, yang ada sing Sidoarjo. Iya sih ada 1. Ya apa sih? Surabaya 2, Sidoarjo 1. Oh, itu iya apa sih? Pecois itu. Jadi dirimu terus ada orang lain? Ada, pasti ada. Tapi dia juga. Sebenarnya awalnya itu yang Pecois Mer ya. Itu bertiga. Foundernya bertiga. Dirimu? Ada satu lagi? Ada Dokter Tatang. Terus ada satu lagi. lagi. Oh, terus jadi cuma bertiga. Bertiga. Terus yang kedua? Mer. Yang kedua Kenjeran. Itu kan ngisor. Ini tuh. Nah. Ini bisa di pause dulu nggak? Nggak bisa di pause. Atau bisa di-cut kan? Bisa disensor. Bisa disensor. Editornya nggak males. Ya, karena ada satu yang belum kita bahas soalnya. Oh, apa? Makanya bisa di. Nggak bisa di pause gitu. Kan ada tadi Pecois Mer bertiga. Terus buka satu lagi. Kalau cabangnya Pecois Mer itu adalah Pecois Delta. Pecois Delta. Itu cabangnya Pecois Mer. Yang Sidoarjo. Iya. Sensor friendly katanya. Oke. Nggak males editornya. Kalau males lah. Terus kalau yang Kenjeran? Kalau yang Kenjeran itu kita beda PT soalnya. Oh, PT-nya beda. Iya. Oh, tapi nggak cuma bertiga lagi. Karena kan yang dari Mer itu kita berkembang. Berkembang. Dokter Tatang dan tokoh-tokohnya itu kan akhirnya kan ada buka itu di Jakarta, ada Pecois Peak, ada Pecois apa lagi itu? Macam-macam. Iya, Pecois Peak sama Pecois Pondok Gede. Oh, berarti
Kalau yang Pecoy Surabaya sama Sidoarjo dirimu yang handle. Iya. Oh. Gitu. Nah itu kan sama satu PT soalnya. Ya itu yang awalnya kita bertiga itu. Oh. Nah. Terus yang di Kenjeran? Kenjeran beramai-ramai. Jadi beda-beda lagi. Beda PT. Bikin beda lagi. Anak siapa ini dokter? Dokter Tatang. Bukan satunya yang cewek. So, Dokter Perina. Perina, ya kan. Loh, dia dulu lah bukan praktis itu. Praktis sih kan dulu di Sunset Vet. Sunset Vet. Terus ke Kalbe. Ya ke Kalbe toh. Iya. Habis Sunset Vet terus Kalbe, habis itu praktek. Iya. Terus ya yang waktu di Kalbe itu dia sempat memang udah dimintain Dokter Tatang untuk pegang karena kan Dokter Perina kan mau balik ke Surabaya kan rencananya. Oh. Akhirnya waktu itu dia sempat magang di Pecoy. Green Vet punya Dokter Tatang juga. Oh. Gitu. Terus akhirnya setelah selesai baru balik ke Surabaya buka Pecoy Is itu yang di Kenjeran. Oh, gurita bisnis ya si Dokter Tatang. Bisnisnya kliniknya akeh. Ya itu mentor bisnis saya, Dokter Tatang saya. Yo, aku setuju. Jadi kita buka klinik tuh harus punya mentor. Sama aku juga punya mentor. Tapi mentorku malah bukan vet. Ada orang-orang bisnis di balikku itu mentorku juga. Mentor dari manajemennya, mentor bisnisnya, mentor pajak. Aku ya anak mentor. Soalnya kita sendiri nggak bisa sih. Ya, kita 4 tahun belajar medis. Nggak belajar buka kliniknya toh. Enggak. Tolol lah di momen di balik sebuah klinik. Ya kan aku 7 tahun sebagai pegawai. Oh di Lavemur. Iya, ya dari 2013. Lulus 2013. Habis lulus. 2013 kita lulus ya? Iya. Oh berarti 2014 Januari aku masuk. 2020 April aku keluar. Terus Juni 2020 buka Pecoy. Nanti 2020 sama 2014 berapa? Iya sekitar 7 tahunan. Ya 7. 7 ya? Ya sekitaran gitu. 7 apa 8? Kita kok nggak bisa hitung itu. Kan 14. Kau keluar 2020. 14 6. Oh 6 tahun. 6 tahun. Berarti 6 tahun. 6 tahun di Lavemur. Iya kemarin ya ini nih apa namanya ada sounding itu. Lavemur kan dulu emang jadi klinik rujukan. Waktu eranya Ade baru lulus kan. Iya. Klinik sing bagus di Surabaya itu Lavemur. Kapan kita dulu. Dirimu salah satu yang masuk ya. Ya gaji awal berapa dulu? Kita disebut dong. Enggak lah. Cukup kan? Cukup buat melangis. Ada namanya gaji training kan. 3 bulan pasti di training. Ada yang namanya gaji training. Oh, jadi awalnya tuh gaji training dulu. Iya. Gaji training. Tapi kalau disebutin kayaknya nggak enak ya. Iya, kebanyakan ya. Tapi di Pecoy sih gitu juga sistemnya. Terus yang ngenesnya itu bulan kedua. Gaji trainingku hilang. Hah? Kenapa? Gak tahu. Aku taruh di gimana? Cash lah. Cash. Ya apa sih? Mungkin waktu itu karena masih 2014 ya. Kasih. Ya transfer. Hilang. Di klinik. Aku lupa. Ongki paling cukup. Maka yang masuk gila dari Lavemur tuh. Iya dari Lavemur. Terus ikut dirimu? Enggak sih, dia setahun sempat jadi kuli bangunan kok. Oh iya? Iya, dia tuh serba bisa. Survival. Jadi kuli bangunan di Kalimantan, terus tiba-tiba dia WA kan. Mbak butuh ada buka lowongan nggak? Ada tapi OB ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya apapun gitu. Oh dikerjain. Tapi kebanyakan itu orang yang kita percaya itu kayak gitu. Percaya nggak? Aku juga si Vetok itu besar kepala ya. Vetok itu co-foundernya juga kayak gitu. Jadi dia kan dulu ikut kerja di satu tempat tapi aku cabut ya. Ngechat, Mas aku butuh kerjaan. Ya wes ayo bikin Vetok. Akhirnya Vetok itu dari situ. Vetok itu apa sih sebenarnya? Vetok itu ini konsultan bisnis klinik. Jadi kita tuh handle beberapa klinik yang butuh jasa kita untuk manajemennya atau apapun. Terus Vet Hub. Terus kita bikin produk Vet Hub untuk klinik. Terus ini Vet Communication apa? Vet Connect. Buat podcast. Oke. Bisnis iseng juga itu. Ini iseng gak ada duitnya. Ya duitnya cuma buat apel tapi ini. Ada bukannya? Ada. Itu masuk.
Tapi buat setup ini toh nggak buat Oh. gaji orang, nggak bisa. Loh, masa? Gaji dari vendor. Oh. Vendor duitnya banyak deh. Alhamdulillah. Ya, bisa mencukupi satu orang toh. Ya ini keren. Gitu. Oh itu Pecois. Terus kalau di Pecois itu sistemnya ya apa? Yo kan itu PT dia bagi hasil gitu. Apa ada gaji-gajinya gitu, dikirim gaji? Ya gak tahu. Kau sebagai direksinya gaji? Kesepakatan sih enggak ada. Nggak ada. Jadi ya by prakteknya itu dibayar karena prakteknya. Oh. Kesepakatan dokter Tatang waktu itu bilangnya nggak usah. Ya kan mesti duit gitu. Lihat sing aku yo tuh. Tapi ada bagi hasil. Oh, kalau di Petok, kalau misalkan dia komisaris, direksi, direktur itu Nggak ada juga. Petok sama masih. aja gitu kan. Tapi kalau klinikku ya enggak. Kalau klinik aku kan juga punya klinik toh. Yang Lisa. Petak. Lisa. Oh, yang Lisa. Lisa itu kan aku ya ada gaji direksi. Oh. Ada gaji direksi, tapi nggak ada gaji dokter. Karena aku yo meskipun praktek masih 1.000 hewan ya. Ya berarti kan sama aja. Tuh. Ya, cuma ditinggal-ganti aja sub-subnya. Makanya kan beda Pecois gitu ya. Oh. Terus kalau share profitnya ya gak ada. Share profit ada. Ada tuh. Ada. Berapa tahun sekali? Ya tiap tahun. Pada tiap saat tahun. RUPS kan. Oh, itu dihitung berarti setiap 1 tahun. Oh. Ya pada saat RUPS saja. Ya tergantung, kalau ada profitnya lumayan bisa dibagi ya dibagi. Kalau untuk perkembangan klinik ya kita buat kembangin klinik. Biasanya ya kayak gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau ke Pecois gabung. ya nanti bisa hubungi dokter Tatang. Langsung ke dirimu guys. Bisa aja. Misalkan aku ini, ternyata aku punya duit Dari nganggur. aku pengen bikin. Bisa. Nanti bisa hubungin. Berapa duit? Berapa ya? Kalau mau investor tunggal, Investor tunggal piro? kalau investor tunggal ya tergantung kliniknya mau yang minimal ya kayaknya di 300-500 juta deh. Oh, tapi itu belum bangunan. Udah sewa ya. Oh, sewa ya. Oh, ya murah ya, Din. Terjangkau lah. Terjangkau. Iya. Aku aja lebih dari itu kalau mau buka. Kan aku ya ada tau, juga punya sistem yang di Mer, yang di bawahnya Lisa itu juga open investor. Itu apa itu namanya? DPC. Oh iya. Terus ada satu lagi bukan? DPC juga. Bukan, beda nama lagi. Di dekat sini. Nah, di Pecois itu jangan. Bayar royalti lah adik dirimu. Oh alah. Tadi temanku tanya, punya gelar CVA. Tentang aku puntur. Itu cara dapetnya gimana? Itu ikut kelasnya dokter Tatang lagi. Oh. Jadi dokter Tatang itu kan si direkturnya Indonesia. Jadi director. Kan dari Chi University kan. Chi University itu kan di Florida US. Dan dia tuh selalu ada di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia, yang dipegang si direkturnya adalah dokter Tatang kebetulan. Jadi yang bisa membuka kelas di Indonesia hanyalah dokter Tatang. Gitu. Jadi mereka kan dalam mau CVA itu ada 5 sesi. 5 sesi 1 itu online, sesi 2 itu ada online onsite, sesi 3 online, sesi 4 online onsite, sesi 5 online onsite. Terus ada ujiannya di sesi 5 ini, ujian tulis, ujian praktek. Terus harus ada magang juga berapa jam gitu. Nah, itu baru nanti bisa dapat gelar CV. Oh, harus nulis case report. Oh, minimal satu case report. Nah, itu baru nanti dapat gelar CV itu. Tapi treatmentnya pakai akupuntur. Iyalah. Oh, iya. Ini masa enggak? Enggak tahu ya. Aku enggak mendalami akupuntur. Enggak bisa aku. Tapi misalkan nih ada yang mau ikut ya. Tapi kan dananya kan lumayan gede ya. Dananya itu kan satu sesi itu aja bisa $1.000 kayaknya. Satu sesi apa sampai dapat CVA-nya? Aku lupa. Kayaknya satu sesi. Pokoknya kalau dikurskan itu bisa sekarang tuh bisa 20 juta. Nanti berapa dolar? Ya dibagi 14.000, 15.000-an. Nah, itu sekarang kalau misalkan mau langsung full dalam 1 tahun, itu kalau dihitung-hitung tuh kemarin bisa 75-80 juta. Oh. Jadi kan lumayan ya. Lumayan. Jadi kalau misalkan nggak
mau nabung dulu misalkan tahun ini mau ikut sesi 1-2, tahun depan mau ikut sesi 3, tahun depan itu bisa aja. Enak kan ya? Iya, Mempermudah ya? iya. Jadi nggak harus langsung dalam 1 tahun kamu ikut sesi 1-5. Tapi kamu bisa itu nyicil kayak gitu. Aku baru tahu gitu. Saya lihat banyak aku ketemu sama dokter-dokter itu sebenarnya pengen, tapi keberatan di biaya. Bisa mau ikut sesi 1-nya dulu tahun ini boleh, ikut nanti berikutnya ikut sesi 2-nya boleh juga. Nggak harus 1 tahun tuh harus dihabiskan semua. Yang penting kalian nanti setelah ikut tuh yang penting jangan lupa praktek gitu loh, praktek. Kalau enggak kan nanti lupa. Paling yang lupa nanti ilmu ininya aja, apa namanya basicnya itu. Tapi kan kalau tekniknya kan gampang. Maksudnya karena bisa terus-terusan makan gitu. Jadi no worry sebenarnya kalau. Iya. Nanti aku tak infoin. Biasanya ada teman-teman yang pengen itu. Nanti daftarnya. Mana daftarnya? Follow Instagramnya IATCVM aja. Nah di situ nanti tak tulis lah. Di follow Instagram IATCVM atau misalkan melalui saya juga bisa nanti saya tuliskan Dokter Tatang. Biasanya sih iya gitu atau sama Dokter Sita Okarina, dia wakilnya IATCVM. Jadi biasanya kalau Dokter Tatang sibuk ya dia yang. Tapi itu masuk UPNT nggak? UPNT-nya beda. Masuk. Ada APTJI tapi UPNT namanya. Tapi nama kerennya kita IATCVM. Iki ya nama Kemenggres. Iya nama Indonesia TCVM gitu loh. Iya. Kan ada WA-TCVM, World Association kan. Ada World TCVM. Ada. Nah, kita buat kalau di internasionalnya ya kita IATCVM. C University itu berarti ya apa ya? Ada bentuk gedung fisiknya gitu di Floridanya enggak? Ada. Ada. Emang namanya C University? Dulu namanya C Institute. Sekarang sudah berubah jadi C University. Tahun kemarin itu menjadi tuan rumah untuk internasional ICTCVM apa? Internasional apa ya? Kayak pertemuan konvensional gitu. Konferensi internasional konferensi ICTCVM. Yang di Bali kemarin itu. Iya. Nah, yang tahun ini ada di Florida, di C University-nya. Kamu berangkat? Ada satu orang Indonesia yang berangkat namanya Princess Teresia. Princess? Namanya Princess. Beneran Princess? Iya, Dokter Hewan Princess Teresia dia berangkat. Dan dia juga menjadi pembicara di sana. Maksudnya kan dia ngapply kan. Terus dia akhirnya jadi pemateri. Satu-satunya itu maksudnya satu-satunya yang dia berangkat yang tahu. Dirimu nggak ada rencana berangkat ikut? Dan kenapa? Mahal biaya. Ya disupport lah. Dokter Tatang. Kasih sponsor berangkat. Dulu itu gini, aku dulu pernah ngajar di UNTB toh. Namanya UNTB. Dokter Tatang itu salah satu dokter tamunya juga. Beliau tuh menurutku gini, orang dengan tingkat yang hebat tapi low profile. Salah satunya tuh Dokter Tatang. Gak kelihatan banget beliau itu keilmuannya itu udah tinggi banget, udah kelas internasional. Tapi sih humble, biasa ngobrol sampai aku ya sampai rokokan. Dokter Tatang. Itu kesan pertama aku sih ketemu beliau. Aku baru pertama ketemu beliau itu waktu di UNTB itu. Ternyata temennya dekannya UNTB toh, temennya Pak Kolik, Mas Kolik. Nah, temennya Mas Kolik itu terus ketemu waktu itu di Bali, ngobrol, ditawari jadi dosen tamu dan mau. Padahal secara materi duitnya di sana itu kecil, tapi beliau mau aja. Keren. Untuk ilmu sih memang beliau sih ini ya, apapun kalau memang untuk ilmu kayaknya mau aja sih. Dan bahkan gini sih. Jadi kita itu karena aku Dokter Sita, tahu Dokter Sita. Itu kita batch 1 ya. Nah, biasanya kalau misalkan Dokter Tatang itu terus ada bukan job ya, panggilan untuk menjadi pembicara. Terus. Nah, terus kadang kan biasanya ya udah ya, kalau misalkan kadang ya udah aku aja terus gitu. Nah, Dokter Tatang enggak. Gantian dong. Gantian aja. Gitu. Gantian. Loh, kenapa enggak Dokter Tatang aja? Udah yang di Surabaya nanti Dokter Dina jalan ya gitu. Loh, Dok, udah nggak apa-apa, biar kalian tuh belajar gitu loh. Jadi kita itu dikasih kesempatan secara tidak langsung. Kita ini juga mungkin beliau juga memikirkan siapa penerusnya nanti kan, kalau misalkan kan Dokter Tatang juga pasti akan ada
regenerasi kan. Betul. Nah, akhirnya kita ini yang akhirnya di-push untuk bisa kayak gitu. Terutama yang batch 1. Iya, terutama yang waktu itu yang untuk batch Batch 1. Berarti dirimu batch 1. Batch 1. Ngawali ya. Ngawali. Iya. Soalnya gini deh. Di kepala tuh ya top of mindku orang ahli akupuntur di Surabaya itu dirimu. Di kepalaku. Misalkan ada orang tanya gitu, apa klien ya kan. Ya mungkin karena kamu kenal aku kali. Banyak aku yang beberapa kenal. Selain dirimu kan ya ada. Tapi yang ada di kepalaku nempel itu dokterin aja di Pet Choice dokterin. Malah jadi golden standarnya klinikku. Kalau ada yang butuh akupuntur ke Pet Choice. Aku udah instruksikan ke. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu. Tapi kebalikannya kan dirimu gak kayak gitu kan. Tapi beneran aku gak bohongin, sumpah. Tanya stafku semua tak. Jadi kita itu punya golden standard. Kayak kemarin dirimu dipanggil gak sih? Iya, itu juga. Iya, aku tak pikir tuh Lisa yang manggil. Loh, Lisa memang. Oh, ternyata katanya ownernya. Loh, ownernya tapi tak suruh. Oh. Kita suruh ada dokter Dina. Maksudku biar gak ganggu. Apa namanya? Regulasinya di klinikmu lah. Jadi ibunya tak suruh ngechat ke tempatmu langsung, terus nanti boleh dipakai di sini di tempatku. Sangat terbuka sekali klinikku gede. Oh iya, mantap. Iyalah. Tempatku juga dipakai buat ini. Apa? Operasi dari klinik-klinik lain. Yang di mana? DPJ. Lisa. Oh, yang di Lisa. Lisa. Sekarang anak yang datang apa namanya ada dokter mungkin secara fasilitas mungkin agak kurang. Tak bolehin operasi ini tempatku. Ya, tapi ya harus ada tanggung jawabnya. Ya apa sih memfasilitasi dokter-dokter hewan sekitar. Saking keren nih tempatmu Pet Choice. Jadi Pet Choice. Bisa. Kenapa? Ya, tapi kan jadi golden standardnya gitu. Oh, gitu. Terinspirasi lah gitu. Ya, dokter Anto berapa ya? Terutama di Surabaya. Di Surabaya itu, aku sebutin nama boleh ya? Boleh, terserah. Boleh. Di Surabaya itu ada dokter Sela. Gaya. Terus CVA. Terus ada dokter Beliani. Kedok, itu CVA. Terus ada dokter siapa lagi ya? Oh, dokter Nimas. Dokter Nimas. Lagi nggak sih dia? Lagi jalan nggak sih? Sudah. Udah selesai. Dokter Nimas CVA. Apa lagi ya? Dokter Perina CVA. Oh. Perina Pet Choice CVA. Terus kayaknya sih masih yang di Surabaya kayaknya masih itu sih. Tapi yang udah ikut dan selesai itu juga banyak juga gitu loh. Iya. Tapi di Surabaya? Iya. Yang CVA ya. Tahu ya. Yang tapi yang udah ikut sampai sesi 5 itu ada dokter Hana, ada dokter Endang. Oh, lagi ongoing. Dokter Endang itu Sidoarjo. Keren. Salah satu mentorku juga. Dokter Endang. Yang pakai kerudung itu. Iya. Di bedak kan. Mentorku beliau yang ngajari aku bedak juga. Oh, iya. Maksudku ya guruku lah. Iya. Ya memang dia kan ada DPVI. Iya. Itu terus yang lagi ongoing ya sekarang yang aku tahu itu ada dokternya SAC Aisyah. Ya. Sama dokter Nindi. Dokter Nindi Sidoarjo. Iya, ongoing dia. Oh. Lagi sesi 1-2. Iya, setelah nikah duitnya banyak. Alhamdulillah. Dokter Nindi. Oh, pengen tak undang. Nanti kalau tak suruh ke sini aja. Ya dia pasti senang, dia banyak ngomongnya. Iya. Kenapa masuk rumah sakit? Lagi lucu. Emang nggak bisa bro di Bali. Dari dulu ya, dari kamu tahu dari aku mahasiswa, aku kan nggak bisa ke Bali. Mesti setiap kali ke Bali aku sakit. Kenapa? Gak tahu. Ini kodamu nggak cocok. Mungkin aku nggak boleh nyebrang pulau. Tapi istriku orang Bali. Loh, si Ayu itu? Iya, orang Bali. Ayu itu orang Bali. Istriku orang Bali. Kalau istri kedua sih? Jangan di sini. Ketahuan anak-anakku. Iya. Kemarin itu aku masuk rumah sakit itu pasti Bali kemarin 2 kali. Subuh masuk aku masuk IGD 2 kali ku. Oh ya 2 kali terus udah diobatin macam-macam infus, selesai pulang. Terus masuk lagi? Siangnya apa sorenya aku lupa, kambuh lagi.
Kebanyakan mantai itu paling nggak mau masuk angin. Enggak, enggak. Kayaknya sih. Itu mana itu? Umur malamnya, ikut malam. Nah, Malam terus baru subuhnya itu masuk rumah sakit. Aku habis makan nasi jinggo. nasi jinggo itu kan yang kecil itu toh. Emang pedes? Enggak kan? Pedes, nggak makan itu. Jadi jam 12 aku pulang kan, habis mantai sama orang-orang itu jam 12 malam. Terus aku kan satu room sama Demas Soetis. Oh, Demas Mods. Ya, Demas Mods Soetis. Mas itu ada nasi jinggo dibeliin Pak Valen. Oh, kirain Pak Valen itu. Terus aku ini apa namanya, menghormati lah. Beliau kan seniorku toh. Aku sore dikasih nasi, ya tak maaf gitu. Jam 1 pagi tak makan. Terus subuhnya langsung. Selang 5 menit habis makan, langsung perutku gak enak, sakit. Terus sampai subuh, jadi jam 2-an sampai subuh itu aku nggak bisa tidur. Melek. Kamu nggak prepare obat? Enggak ada. Aku nggak pernah sakit segitunya. Oh. Dan itu sakitku yang paling sakit. Ya, itu apa sih? Ya sakit sing temen gitu. Diantar sama Demas. Masuk IGD. Di balik mana? Pet center itu di mana bedanya? Oh ya kan punya klinik baru. Ya, pet center itu Sidoarjo. Ya itu dari Pet Choice tuh sebenarnya aku coba merambah gitu. Coba sendiri. Mencoba sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Terus itu. Ya itu sebenarnya ya Dokter Tatang tuh untungnya, maksudnya beliau juga fine-fine aja gitu. Selama bisa berkembang kenapa enggak gitu kan. Jadi selama sama-sama bisa jalan ya kenapa enggak. Yes, makanya aku bilang beliau itu memang mentor yang sangat baik, bijaksana, dan selalu memberikan solusi yang solutif gitu loh ketika ada problem gitu loh. Dan jarang dia itu blaming, itu jarang banget. Jadi gimana caranya kita ya sama-sama cari solusi jalan tengahnya, apapun itu. Beda enggak? Bukan lompat-lompat iki, aja dilihat wes. Enggak nanti ada baca. Beda banget, beneran beda banget. Sumpah. Sidoarjo sama. Bener. Di Sidoarjo itu memang nggak tahu ya kenapa ya. Jauh lebih beda gitu loh. Step ininya, tingkatannya dibandingin sama waktu aku buka di Mer Surabaya. Dan yang Pet Choice Sidoarjo pun sama agak sulitnya gitu loh. Kayak struggle-nya tuh lebih kerasa. Soalnya gini, demografi ini juga beda. Apa bedanya? Ya antara Sidoarjo dan Surabaya. Nah ya, apa bedanya? Gini, dari segi pendapatan per kapita beda. Aku tuh dulu pernah juga VS, feasibility study, tentang rumah sakit hewan di Sidoarjo. Conclusionnya belum layak untuk didirikan rumah sakit hewan di sana. Jadi aku punya tim juga, ya macam-macam lah. Banyak ya timmu? Banyak. Tapi ini tim apa ya? Yes, gitulah. Terus habis itu aku mau masuk timmu. Aduh, gak kuat bayarin dia. Gak kuat bayar. Kenapa dibayar? Dan itu dari dinas, jadi permintaan dari dinas Kabupaten Sidoarjo. Kita lakuin VS, duit segede ini akan BEP berapa tahun, itu udah kita kaji dari segi bangunannya, fasilitasnya, bla bla bla, demografi orangnya, dan masih belum bisa didirikan rumah sakit hewan. Waktu itu aku dipaksa, kalau wis di anai gitu. Ternyata wali kotanya kan cakep. Wali kota Sidoarjo, Bupati Sidoarjo. Bupati yang nangkep. Ya, untung nggak jadi bangun. Waktu itu rencananya di daerah mana? Kabupaten, di lingkar luar Sidoarjo. Kok nggak di pusat? Nah, karena pinginnya yang di kabupaten. Oh ya, kalau kabupaten di pusat aja kayak gitu Itu visibilitas study-nya itu semua dari kabupaten sama kota itu kita kaji. Terus akhirnya tempatnya ada 2 di kota atau di kabupaten. Yang possible di yang ring road Sidoarjo itu loh, di situ. Tapi akhirnya sebenarnya sih kayak masih belum. Karena waktu itu aku dapat kan pasien aku puntur. Terus aku kan selalu tanya, ibu biasanya kemana? Surabaya Barat.
jauh banget. Iya kan? Ya, Kayak gitu. gitu. Jadi mereka tetap masih larinya mainnya ke Surabaya. Kadang ada yang nitip gitu kan. Ibu biasanya nitipnya ke mana? Surabaya. Surabaya mana? Mana ya? Pokoknya daerah barat. Mungkin karena akhirnya kan aku nyoba kan ngetes. Ah, Dari kan rumahku kan Taman Pinang. ya, Ya udah aku ngetes. Ke waktu itu ya ke Surabaya Barat kan. Sampai turun tol itu kayak oh pantesan orang-orang larinya ke sini. Karena naik tol aja gampang gitu loh. ya. Nggak sejauh itu gitu loh. Paling 25 menit nyampe gitu. Tapi barat 30 mana ini? Ini barat, ini paling barat. Ujung Naik baratnya gadong Surabaya. coy, naik gadong. Misalkan baratnya waktu itu Kendal. ya Kan daerah pas kan turun tol ya. turun tol. Itu Ah, udah deket banget. iya benar-benar sih. Jadi gitu sih. Loh, tempatmu yang Sidoarjo itu kan ya dekat turunan tol toh. Iya. Langsung ke kanan kan, turun tol ke kanan. Iya. Dokternya ada berapa? 2. 2. Fresh graduate. Fresh graduate semua. Tapi oke, kualitas ya Ya harus dibimbing ya. betul. Maksudnya kalau keilmuan kan memang mereka butuh proses ya. Tapi struggle-nya mereka yuk Alhamdulillah. dapat sih bagus. Aku dapat pernah sehari 2 hari resign ada. Aku sampai aku salah pos nih. 2 hari gitu Enggak sih alhamdulillah. Enggak ya? Aku pernah yang kayak gitu tuh sama admin. Admin. Tapi kalau dokter hewan sih alhamdulillah nggak pernah. Oh banyak. Kalau admin aku banyak deh. Hari ini masuk besok. Iya, itu pernah aku kayak gitu, struggle di situ. Banyak gitu. sih gitu. Dokter aku pernah dapat 2 hari. 2 hari terus. Cuma sekarang aku ada teman juga, maksudnya teman yang bantuin aku untuk apa namanya, gimana caranya sih untuk nge-hire orang, wawancaranya kayak gitu-gitu, untuk ngurusin people-nya. Dari ada HRD-nya apa? Ya, nggak belum khusus sih, dia Bantu lah. membantu. Background-nya temanmu apa? Background-nya. Psikolog. Enggak sih, dia kalau nggak salah S1-nya sastra Inggris. tapi dia benar-benar bantuin aku banget untuk masalah itu. Karena aku ketemunya waktu ikut kelas CEO. Oh, kelas CEO-nya Business Hack. Nah, itu terus akhirnya dari situ kan kita ngobrol, kita cocok jadi dekat, jadi teman gitu kan. Terus akhirnya aku cerita-cerita kan masalah kehidupan klinik ya. Orang-orangnya di klinik kayak gimana, kayak gini. Gitu. Terus akhirnya dia bantuin dikit-dikit. Tapi beliau dulunya ya punya bisnis. Dia sering jadi untuk ini sih. Oke, gitu-gitu. Kenalin aku dong, Din. Boleh. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, ya kau bos. HRD-ku yang di Lisa itu qualified HRD. Jadi dia certified khusus untuk HRD. Udah ada khusus kayak gitu? Ada HRD-ku itu. Berarti Lisa ini ya? Ada HRD-nya. Ada HRD, ada CS-nya, ada. Lisa itu kayak company gede gitu, Din. Klinik Lingkar Satwa itu. Jadi tim HRD-nya ada, back office-nya ada, finance ada kayak gitu. Jadi dokter ngurusin dokter tok make dokter sama vet para vet ngurusin medik. Tapi lainnya itu di belakangnya itu banyak timnya. Ada tim back office, finance, HRD. Tapi untuk megang seluruh cabang kan? Sama DPC itu? Iya. Apa DPC beda sendiri? Ada, jadi nanti terpusat toh. Jadi DPC kan anak perusahaannya gitu. Tetap nanti terpusat ke sana. Gitu. Kayak gitulah. Iya. Enggak pusing. Iya. Makanya di rumah. Coba sih kenalin ke temanmu. Maksudku buat ini loh. Boleh dia dengan senang hati. Bahkan dia kalau misalkan kamu butuh apa namanya untuk apa ya istilahnya kayak catering atau apa dia bisa bantu untuk Oh jadi catering. Kayak kemarin Pet Choice ya cateringnya dari. Iya dia yang bantuin. Keren ya. Jadi kayak misalkan ada aku minta tolong dong nanti kekurangan tipku tuh ini misalkan komunikasi ini. Jadi lombanya nanti kita lebih ke yang untuk kerja tim apa dan sebagainya kayak gitu. Tolong disisipin nilai-nilainya kayak gitu apa yang harus aku butuhin. Terus akhirnya dia bantuin. Gitu. Iku sampai stafku iri nonton catering Pet Choice. Sumpah. Akan dikirimi stafku kan apa di IG kan. Di forward ke aku.
Dok, kapan kita kayak gini? Ayo gas. Ini. Langsung tak jawab. Kita beda dengan Becois. Tanya kerja. Bisa lah. Tapi itu bermanfaat sekali. Itu sangat akhirnya bisa membantu untuk beberapa masalah yang dihadapi dengan people yang ada di PCOS akhirnya mulai kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak senang. Aku orangnya bukan ekstrovert, introvert aku. Jadi ada catering gitu, ya aku ada lah misalkan ada catering, aku pasti nggak ikut. Jadi teman-teman staffku gitu. Jelekku itu jelek. Gitu. Aku padahal itu untuk membangun bonding antara kita dan mereka. Benar, aku nggak bisa. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Nggak bisa. Aku kayak mungkin aku bisa ngobrol bebas sama orang itu kalau udah deket lama. Kalau belum deket lama, iya deh. Masa sih nggak percaya? Aduh, dia juga nggak percaya loh. Nggak percaya. Kenal aku udah lama. MBTI mu apa? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ngetesnya di mana? Temanmu itu bisa ngetes MBTI? Bisa. Kamu cari di itu ada banyak. Ya kan, nggak tahu. Nah, ya bisa dia. Coba dong kenalin kapan-kapan kenalin. Masih lebih tua dari kita. Masih muda. Lebih muda sih. Oh. Tapi gue bilang kita seumuran. Padahal jadi 10. Enggak lah. Kita tuh banyak yang nggak tahu loh, Den. Aku aja masih dikira umur 20-an. Masa? Serius. Sama sih. Iya. Paling nggak tahu. Itu dia tanya siapa yang punya gitu. Terus ini seumuran satu angkatan sama aku gitu. Nggak tahu. Nggak percaya lihat di rumah yang punya Becois timku ini. Oh iya tadi. Gitu. Ya tapi hampir semua orang misalkan aku bawa anak. Udah punya anak. Jadi gak nyangka kalau. Aku bawa anak juga dua badan. Anakku 2 loh. Iya. Kecil-kecil. Parah. Kamu nggak ngairin sih? Iya. Aku ngairin lewat ide. Lewat ide. No. Ya gitu. Terus ini katanya punya apa gitu? Sekarang aktif ngeband. Nah itu loh punya band. Apa nama band? Bad Romance. Itu isinya apa? Hah? Dokter hewan. Iya. Semua dokter hewan. Siapa aja? Ada dokter Intan. Dulu sih dokter Tetri ya. Tetri sebagai vokalis. Cuma itu Tetri. Oh, ya tahu yang di tempatmu. Tetri. Ya. Cuma kan dia akhirnya kerja di luar kota kan. Itu akhirnya dia ganti. Kita ganti. Waktu itu dapatnya dokter Intan. Dosen WKS, dokter jantung Surabaya. Wih, iya, beliau ahli jantung ya. Iya. Terus keyboardnya dokter Yuan Eskavet. Terus gitaris satunya dokter Alvin. Dovi. Terus dokter Henry basis. Dokter Henry. Ayam. Apa dia? Aku nggak tahu dia. Nanti aku main bola sama dia hari ini. Ya nanti kamu tanya. Terus sama dokter Jimmy. Orang Pemkot. Iya kan orang dinas toh. Tapi dia kan lagi membangun branding dokter hewan Surabaya Surabaya Timur. Kan. Praktek dia, tapi dia kerjanya di Pemkot. Ada yang belum aku sebutin, udah sama kan? Gak tahu aku. Ini kan gitarnya 2. Gitar 2. Dirimu kan? Dirimu gitar. Iya udah semua. Sama udah. Soalnya emang dirimu dari dulu enggak sih? Pas mahasiswa kan yo masuk ini enggak sih? Bandot. Iya. Dream Team. Apa sih dulu nyebutnya? Aku ya ulang. Bandnya FK kan seleksi kan itu. Apa ya namanya? Iya. Aku juga lupa. Kan ada klub VMC. Veterinary Music Club. Gak tahu ya klub. Ya terus kan itu kan seleksi satu angkatan. Iya, seleksi satu angkatan. Aku Fitri, Bintang, Henry Alvin. Oh, Yos ketemu lagi ya? Iya, ya akhirnya kan makanya kan itu awalnya aku terinspirasi dari film Hospital Playlist itu loh. Hospital Playlist. Drama itu kan. Jadi mereka kan banyak mereka kan dokter tapi mengisi waktu luangnya dengan ngeband gitu. Waktu kan udah vakum lama kan. Dari terakhir paling ngeband itu terakhir ya waktu kuliah aja kan. Nah setelah itu kan udah nggak pernah lagi karena kita udah sibuk sama kegiatan masing-masing udah kayak nggak sempet gitu kan. Nah terus akhirnya di 2000 pokoknya setelah aku di PC itu 2020 ke atas kayaknya waktu COVID juga mungkin di 2021 atau 2022. Nah itu aku ini tanya Alvin, ayo Vin kapan kita ngejam gitu. Ayo
pengen dong gini Iya, iya, iya. gitu. Terus akhirnya Alvin ngajak Henry, Mm. terus nggak tahu gimana akhirnya ya udah seret ketemulah yaitu aku, Alvin, Henry, Jimmy Oh, gitu. iya, iya. Nah terus dari situ siapa vokalisnya ya? Aduh nggak ada. Terus pas Tetri ada di aku tahu dia suaranya enak Enak. gitu kan. Kok ke aku gitu pilihannya? Gimana ya? Aku takut deh, pecah nanti. Terus akhirnya, ya itu vokalisnya Tetri. Tetri. Nah, terus pas akhirnya acara pertama kita, manggung pertama kita adalah Halal Bihalal. Oh, yang aku bikin itu ya? Iya, Aku panitia. kita, Oh iya sih, kita, oh iya. aku. Ya kalau maksudnya ya benar. Iya, iya, Ya kita. canda kan. Nah, terus yang Halal Bihalal itu kan diminta itu loh kan sama Ya. Dok Rudi Kanang. Ayo dong bandnya tampil. Oh, akhirnya aku anak-anak, gimana Ya, gas, gas gitu. Oh. Nggak ada keyboard nih, sebelahku Yuan, kamu mau nggak gitu, paksa, nggak bisa Mbak Dinda, nggak bisa. Udah lah pokoknya kamu ikut gitu. Terus akhirnya naik. Ikut. Nah itu manggung pertama kita di acara Halal Bihalal. Padahal tahu nggak itu kenapa kok kalian? Kenapa? Hemat budget. Itu dulu hemat budget di nada pilihan buatku. Ya beli apa yang paling Budgetnya mahal di ini kan? apa ya? Sewa sound nggak sih? Enggak ya? Enggak, kan itu dari hotelnya. Oh enggak ya? Terus perlengkapannya kan kalian sendiri yang bawa. Oh, bukannya ada sound? Enggak. Nini itu waktu itu. Enggak, perlengkapan itu kalian sendiri, gitar Alvin sendiri yang Iya, bawa. iya kita bawa. Drum. Drum itu kan dari PMC. PMC. Nah. Aku yang bawa itu naik mobil. Iya bener-bener lihat. Kan aku bantu. Oh iya. Aku turunin. Oh baru dari situ ya. Itu pertama kali. Terus akhirnya dari situ yang kita undangannya ya cuma anak-anak FKA sendiri. Waktu itu dimintain sama dekan nampil di acara apa ya? Yang di kampus itu, terus satu lagi di apa itu namanya? Pelantikan. Oh terakhir kemarin toh? Iya, pelantikan Februari. Februari. Yang kemarin enggak. Duh, sing kemarin itu kalian enggak. Oh enggak ada. Enggak diundang. Oh, Budeka tolong atensi. Apa mungkin ini deh. Nah, apa? Butuh manajemen. Kamu Di manajemen Vetok. Jadi kita nanti yang mencarikan pasar. Nah itu kalau udah bayarnya berapa? Kita nggak pernah dibayar. Oh iya Pak. Iya. Emang dari Vetok aja. Kita tuh karena apa ya? Kita tuh seneng kalau misalkan ya karena kan memang untuk stress release ya. Iya, nah jadi kan apalagi kalau misalkan guys, kita ini dong diminta tampil di sini. Oh, senang itu mereka. Oh ya latihan kayak gitu. Oh, berarti latihannya pas ketika ada yang manggil panggung. Iya, kalau kayak gini sekarang kayak kemarin kita kan udah lama kan latihan dari terakhir kan Februari. Habis itu udah nggak pernah latihan lagi sampai sekarang. Terus ayo kapan? Karena mungkin jadwalnya udah lagi pada sibuk-sibuk semua. Terus akhirnya kemarin mungkin pada kangen juga. Akhirnya ayo. Tapi nyocokin jadwalnya itu yang sekarang susah lagi gitu. Soalnya kerja masing-masing dah. Iya, kayak Dokter Hendy sekarang lagi sibuk, dia keliling-keliling sih. Iya, Dokter Hendy juga. Malah alasannya dulu dia kan dulu adalah satu perusahaan ayam Dokter Hendy. Terus pindah itu biar bisa bermusik. Oh gitu. Dulu itu katanya. Pernah aku ngobrol, kenapa kok mau pindah? Soalnya yang ini waktunya kurang fleksibel. Makanya dia kan dulu basis vokalisnya Freaky Friday tuh. Iya. Keren loh dia. Itu dulu dia masuk ini loh, basis terbaik Jatim. Oh ya, si Henry itu? Waktu mahasiswa, SMA. Oh SMA. Jadi kan dulu kan ada kan kayak grup band SMA dulu. Ingat gak? Yang di Jawa Pos. Oh iya, tahu. Henry itu salah satu basis terbaik. Aku lupa loh. Aku malah tahu Henry itu dari Freaky Friday. Keren. Loh, kamu tahu Henry sebelum kamu kenal dia? Tahu Freaky Friday-nya. Oh. Dulu aku kan juga anak band. Musik loh deh. Aku udah bikin lagu loh. Apa? Beneran. Udah dua lagu. Habis ini Ogi juga bikin lagu tau. Jingle si Josh apa? Nanti lah Rises. Aku udah bikin. Satu pas ulang tahunnya istriku. Wis. Beneran. Terus satu buat istri yang lain. Lagi tahap ini mau launching. Nanti kalau nggak tahun ini tahun depan singlenya keluar di Spotify. Beneran? Hah? Serius ya dong? Nanti tak dengerin ya, habis ini tak dengerin ya. Kamu penyanyinya apa? Lu iya, aku songwriternya, aku gitarisnya, aku yang nyanyi.
Autotune kabeh. Jadi ini masih mau rencana itu tahun ini masuk rekaman profesionalnya tahun ini, tapi nggak jadi. Duitku ternyata nggak ada habis. Berapa emang betul? Berapa ya? Nanti tak kenalin deh Fat Romance. Makanya aku mau nge-manajemenin Fat Romance. Tak keluarin wis. Aku nanti yang bikin songwriternya. Apa yang dikeluarin? Dananya dikeluarin? Enggak, orangnya. Enggak maksudnya ini. Aku rilis Fat Romance gitu punya lagu sendiri. Aku seneng nulis di padku ini banyak lagu, tapi belum rilis semua. Gitu. Aku seneng nulis, seneng bikin lagu. Terus baru PD ini pas aku udah didorong sama istriku. Terus jadiin. Ada yang udah jadi 2. Aku dengerin deh. Oke, Adil ya, Fat Romance. udah Andre? Itu wes rekaman aku yang nanggung. Ya bang, Fat Romance. Serius. Gimana guys? Oke. Serius. Masuk Spotify boleh. Spotify boleh. Serius aku gak bohong. Iya. Setelah Boleh lah. nanti diskusi lah sama Fat Romance. Mau aku. Aku ada kan yang paling deket di Malang Apa itu? untuk ini rekamannya. Terus aku kan banyak indie gitu kan. Kenalanku banyak indie. Gak ada yang tahu dulu aku bermusik. Gitu. Makanya dirimu. Tapi bukannya kamu waktu itu juga sama si Dodi, sama Rembes? Lu sampai sekarang juga. Iya kan? Iya kan? Main-main jam. Alvin juga toh. Iya, ya sama Jimmy juga kan. Gitu. Kenapa nggak itu aja? Apa nih? Susah. Dodit susah. Sibuk dia. Dodit pegang apa sih Dodit? Pas. Oh, Dodit pas. Aku ya sama sih. Nyanyi itu kalau nggak aku Rembes sambil gitaran. Serius juga. Masih suaraku autotune semua. Kayaknya aku bisa jadi vokalis. Ya. Lah istriku ini choir. Nya UP. Apa? Choir pas UP. Istriku. Suaranya emang enak. Pol. Pernah ikut Indonesia Idol. Oh ya. Kalah. Gugur. Pas penjaringan keberapa? Kan tahu aku lupa pasti Malang. Oh. Ya. Terus kok Ayu bisa kecantol sama kamu gimana ceritanya? Bawa pelet apa dia? Pelet Driorjo. Kata aku itu nggak ada pilihan lain. Ayunya nggak ada pilihan lain. Iya, dia nggak ada pilihan lain. Dirimu malah yang nggak tahu tiba-tiba nikah. Maksudnya kita itu nggak ada yang tahu background suamimu loh. Ya ngapain? Kalian harus tahu. Iya. Kan nggak tahu, siapa tahu sama-sama vet. Ternyata bukan ya. IT. Tapi di sini Surabaya. Sekarang lagi di Jakarta. Oh, sering ke Jakarta. Enggak, dia base-nya di Jakarta. Oh, malah kalau pulang ke Surabaya. Oh, sebulan sekali. Terus anakmu ini ikut gak pernah ikut ke Jakarta? Belum pernah. Berarti ini anakmu stay di Surabaya terus. Nah ini terus ada nih project food terapi katanya punya food terapi. Enggak sih, sebenarnya kan aku ikut ini ya deal lagi gitu. Deal apa ini? Jadi gini kan, TCVM itu kan ada 4 sub ya. Aku puncture, Tuina tuh? Tuina tuh pijat. Oh, Tuina terus food terapi sama herbal. Nah kebetulan aku bener kan udah nih CPA, Tuina sudah CPTP. Food terapi ini sebenarnya udah juga selesai, aku udah bikin case report tapi belum tak kirim. Itu nanti CPFT gitu. Nah terus yang terakhir nih herbal, sebenarnya herbal lagi ongoing sekarang, tapi budgetnya lumayan kan, jadi aku hold dulu. Nanti dia CV apa ya lupa gitu. Nah ini yang food terapi. Nah ini sebenarnya ya ada projectnya tuh kayak buat homemade food yang untuk tapi kasus-kasus yang didiagnosa secara TCVM gitu. Gitu rencananya. Tapi sebenarnya Dokter Tatang juga kan, Dokter Tatang tuh sebenarnya juga banyak ya ide-ide cermelangnya dia itu banyak banget gitu. Jadi ya salah satunya yang menjadi penggagasnya juga adalah kan Dokter Tatang itu. Dokter Tatang juga buat kan itu kayak
treats-nya kayak gitu, yang untuk treats untuk jantung, treats untuk liver kayak Oh gitu. iya, keren dong. Jadi treats yang pakan lembut. Oh enggak, treats-nya kan lebih ke untuk anjing sih. Jadi kayak dipik gitu, Iya, dipanggang iya. kayak Ya, gitu. ya. Jadi tonify untuk tonik jantung, tonik darah gitu. Oh, jadi kayak makanan dengan bahan tertentu ini Iya, bagus untuk iya. penyakit ini. Kayak gitu. Jadi itu mungkin juga lumayan banyak. Bahkan kemarin buat es krim. Bikin es krim. Kalau nggak salah kemarin dokter datang es krim. Es krim itu ya boleh ya buat hewan. Iya bisa. Ya Oh, tapi maksudnya kandungan bukan yang sembarang es krim walls itu kan ya, gulanya juga tinggi ya. ya. Jadi yang es krim homemade-nya gitu versi dokter Tata. Keren ya. Jadi dokter Tata ya lumayan sih banyak juga dia. Mind blowing banget. Mm-mm. Itu rencana buat pasarin ya Pak food therapy. Belum tahu. Bikin by request. Ya bikin by request. Kalau misalkan customer kemarin sih sempat ada ya pokoknya customerku sendiri, klien sendiri. Misalkan aku tawarin misalkan ya aku puntur mau nggak ini kalau dibarengin sama food therapy kayak gitu. Ya ada yang mau ada yang enggak kan. Ya kalau ada yang mau nanti tawarin mau by resep aja atau sekalian dimasakin. Kalau by resep aja ya bisa juga. Bikin lagi, ayo di lagi dah. Mm. Cuan ngawur. Nggak salah aku ya bikin kan gitu. Saat itu juga pakai tapi nggak terapi. Emang pakan alternatif merek yang lain lokal itu dan harganya lebih murah. Berapa sih? Itu masuk harga Ambil ya? ya masuk itu 15.000 satu kali. Satu kali. Kalau beli di biasa ya beli di biasa. Tapi kalau langsung beli partai besaran itu lebih murah. Merek tertentu kan kita itu kan nggak ada yang jarang yang dari lokal. Ada satu kalau nggak salah yang lokal yang ada. Tapi yang lainnya kan ini semua. Apa ya kemarin? Itu boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Kayak yang baru kemarin yang acaranya Fat Gathering Fat yang kemarin terus 17 Agustusan. Oh ya, ya itu kan juga ada. Itu ya baru juga. Tapi kan itu impor. Oh itu impor. Oh ini itu pabriknya di Indonesia. Dari Indonesia. Iya, betul. Itu dari Indonesia ke Indonesia. Keren kan? Mantap. Jadi kita tuh nggak ngambil. Nah, di packaging, di freezer, di vakum, jual. Oke, jual. Pak melaku deh. Pak melaku. Dari ini ke klinik motoran kan jual. Itu kayak bagus ini. Maksudnya belum ada lah di Indonesia. Nilai jualnya kan di situ. Jadi produk ini unik gitu. Dan kita butuh karena pakannya terapi kan. Pasti klinik ada yang mau. Yang penting harganya affordable. Kalau sekali jual berapa harganya? Ya aku harus tahu bahan dasarnya dulu berapa kan? Oh, berarti fluktuatif ya? Iya. Harga di pasar. Karena kan itu juga ada rumusnya gitu loh. Buat itu nggak ada. Oh ini misalkan kasus ini patternnya ini, belum nemu yang itu. Jadi aku harus ini lagi gitu. Jadi rata-rata itu ya. Itu buat kayak apa itu program untuk formulasi. Jadi yang bisa dapat tuh yang kalau ikut kelasnya food therapy itu. Jadi kita buatnya juga di situ. Oh, jadi langsung ya? Buatnya di situ. Jadi kayak misalkan kalau TCVM kan kita mainnya kayak ini diagnosanya dia yang panas atau dingin, makanannya kita mau pakai yang panas apa dingin, kita tonify yang mana kayak gitu. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, terus masukin tuh satu-satu. Nanti ini kurang ini, pokoknya agak ribet lah. Terus nanti keluar semua seret gitu dalam bentuk 1 kilo. Oh, baru kita beli bahan-bahannya apa? Iya, baru beli bahannya dapatnya berapa. Soalnya di pasar juga bahan bakunya beda. Iya, jadi telur. Coba telur ini, aku juga wilting ini, telur berkah. Itu dia tinggi omega 3-nya. Itu juga buatan lokal nih. Jadi telur ada yang buatan internasional? Ada kan, ada yang ambil bahan bakunya, bukan bahan pakannya itu. Oh ini maksudnya di bahan pakannya si ayam? Bukan. Jadi misalkan ada ayam nih, bahannya itu bikin sendiri bahan pakannya itu, terus telurnya itu munculnya bagus. Jadi bukan pabrikan jadi, gitu. Ini telurnya itu.
Keren wis iki telurnya. Katanya sih. Tak makan yo telur. Warnanya oranye gitu. Biasanya kan kuning, dulu oranye gitu. Tapi ada by risetnya. Aku kemarin dikasih ininya. Apa namanya? Kayak analisa proximatik gitu loh. Ada kayak gitu. Oh, ternyata dia mengandungnya ini. Katanya sih di hasilnya tuh 10 kali omega dari telur biasa. Yep, di kayak gitu. Resin. Apalagi? Ada itu banyak kan ikan belum nanti Siap. gitu Makin banyak lah nanti pasti. ya wis. Woi, paling lama lagi ini 55 menit nanti kasih yang edit. Biasanya Saya berapa? enaknya 15 menit capek aku udah pulang nih langsung pulang. Oh gitu. Ini 55 menit paling lama gitu. Ini ada anu terakhir kita terus terkait Kok ini enggak? Kok ini apa? enggak? Masuk dia gitu. Ya, terima kasih ya. Itu nanti bisa pesen di kita kalau di Vetok juga bisa. Serius? Enggak ke Mas Ian. Enggak. Ini produknya Mas Ian. Tapi kalau beli bisa lalui Vetok. Siap. Lucu buat Lumayan buat naikin otot. ya. Aku disuplai sama Mas Ian. Seminggu gitu. satu. Oh, makanya kamu berotot itu. Nguli soalnya. Ya segitu ya Din. Thank you. Oke, thank you. Selamat. Ini bukan deal kan? Oh enggak. Tadi. Ya thank you. Dadah.